Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz Darul Ulum yang telah mengajarkan kita dengan materi ulumul hadis. Kemudian di sini saya akan merasami materi dari teman saya tentang hadis mu'allaq, kemudian hadis mudhal, hadis mursal, dan hadis mudallas, kemudian hadis munqati dan beserta arti-artinya. Yang pertama saya akan bahas hadis mu'allaq. Definisi hadis mu'allaq secara bahasa adalah isim maf'ul yang berarti terikat dan tergantung. Sanad yang seperti ini disebut mu'allaq karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja, sementara bagian bawahnya terputus, sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap dan yang semacamnya. Hadis mu'allaq menurut istilah adalah hadis yang gugur perawinya, baik seseorang, baik dua orang, baik semuanya pada awal sanad secara berurutan. Kemudian contohnya, yang pertama, contoh dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Al-Majisyun dari Abdullah bin Fadl dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian melebih-lebihkan di antara para nabi." Pada hadis ini Bukhari tidak pernah bertemu dengan Al-Majisyun. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Bukhari pada muqaddimah bab ma yuzkaru fi khidhi, bab tentang apa yang disebutkan tentang paha. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutup kedua pahanya ketika Utsman masuk. Hadis ini mu'allaq karena Bukhari menghilangkan semua sanadnya kecuali seorang sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian hukumnya hadis mu'allaq adalah hadis yang mardud atau ditolak karena gugur dan hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu bersambungnya sanad dengan cara menggugurkan seseorang atau lebih dari sanadnya tanpa ada diketahui keadaannya. Hadis-hadis mu'allaq pada Sahih Bukhari dan pada Sahih Muslim, yaitu dalam Sahih Bukhari terdapat banyak hadis mu'allaq, namun hanya terdapat pada judul dan muqaddimahnya saja. Tidak terdapat sama sekali hadis mu'allaq pada inti dan kandungan bab. Adapun Sahih Muslim hanya terdapat satu hadis saja, yaitu pada bab tayamum. Hukum hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas, yaitu dengan singkat jazm atau kata kerja aktif seperti qala, dia telah berkata, zakara, atau dia telah menyebutkan, dan haka, dia telah bercerita, maka hadisnya dihukumi sahih. Kemudian jika diriwayatkan dengan sigot tamrin atau kata kerja pasif seperti kila, kemudian zukira atau hika, maka tidak dipandang sahih semuanya, akan tetapi ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian hadis munqati. Definisi hadis munqati ini menurut bahasa merupakan dan menurut bahasa para ulama terdahulu mendefinisikan sebagai hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Ini berarti bahwa sanad hadis yang terputus baik dari awal sanad atau tengah atau akhirnya,
maka menjadi hadis yang munqati. Dengan definisi ini, maka hadis munqati meliputi mursal, mu'allaq, dan mudhal. Dan para ulama hadis belakangan mendefinisikan hadis munqati sebagai hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tapi tidak berturut-turut pada dua tempat dari sanad, atau lebih dari dua dan sanad tidak berturut-turut juga. Kemudian dan atas dasar ini maka munqati tidak mencakup nama mursal. Contohnya seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari Yunus bin Zaid dari Ibnu Syihab bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata sedang dia berada di atas mimbar. Kemudian, wahai manusia, sesungguhnya ra'yu atau bisa disebut dengan pendapat itu jika berasal dari Rasulullah maka ia akan benar karena Allah yang menunjukinya, sedangkan ra'yu yang berasal dari kita adalah don atau bisa dibilang prasangka dan berlebih-lebihan. Hadis ini jatuh dari tengah sanadnya atau perawi karena Ibnu Syihab tidak bertemu dengan Umar radhiyallahu an. Kemudian hukum-hukum para ulama telah sepakat bahwa hadis munqati adalah hadis dhaif karena tidak diketahui dengan perawi yang dihapus atau majhul. Kemudian tempat-tempat yang diduga terdapat banyak hadis munqati atau mudhal dan mursal antara lain berada di kitab As-Sunan karya Sa'id bin Mansur, kedua karya Ibnu Abi Dunya. Kemudian pengertian dan contoh-contoh hadis mudhal. Apa sih itu hadis mudhal? Hadis mudhal itu hadis yang di dalamnya terdapat sanadnya terdapat dua rawi yang gugur atau lebih secara berturut-turut. Sedangkan menurut istilah hadis mudhal adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua rawi yang gugur atau berturut-turut. Kemudian menurut bahasa, mudhal itu berasal dari kata a'dalla yang memiliki arti menyusahkan atau menyulitkan. Seperti halnya pengertian menurut bahasa hadis ini dikatakan hadis yang menyulitkan untuk dihubungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terputusnya atau gugurnya rawi dari sanad banyak sekali, di mana ada dua rawi itu atau lebih yang gugur di dalamnya sanadnya baik di awal maupun di tengah maupun di akhir. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik yang artinya seseorang budak itu berhak mendapatkan makan dan pakaian atau dari tuannya, dan janganlah dia dibebani atas sesuatu pekerjaan melainkan sesuatu dengan kemampuannya. Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut langsung dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jelas hal itu tidak mungkin terjadi karena Imam Malik termasuk seorang tabi'in, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu an seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam sanadnya ada beberapa rawi yang gugur dan terputus. Kemungkinan ada dua rawi yang terputus karena Imam Malik berasal dari golongan tabi'in dan tabi'in. Nah, setelah dilakukan penelaahan hadis, ternyata sanad hadis tersebut ditemukan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3141. Hadis tersebut diriwayatkan dari Imam Muslim dari Ibnu Wahab, dari Amru bin Al-Haris, dari Bukar bin Al-Ashaj, dari Muhammad bin Al-Ajlan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis mudhal atau tadlis.
Hadis mudal ini adalah hadis yang diriwayatkan berdasarkan adanya rekayasa bahwa tidak ada aib atau cacat, yang ada di dalamnya. Kemudian menurut bahasa berasal dari kata dalan yang berarti menyembunyikan, mudalas berarti menyembunyikan, mudalas berarti sesuatu yang disembunyikan. Kemudian pembagian contoh-contoh mudalas yaitu seperti pembagian hadis mudalas yang berbeda. Pembagiannya hadis mudalas atau hadis tadlis juga memiliki perbedaan pembagian dari beberapa referensi, namun pembagian di bawah yang saya bacakan ini lebih mudah dipahami. Yang pertama, mudalas isnad. Mudalas isnad adalah rawi yang diriwayatkan hadis dari rawi lain yang pernah ia temui, tetapi rawi itu tidak pernah mendengar dari rawi lain tersebut dan merekayasa seolah-olah ia pernah mendengar. Kemudian yang kedua, hadis syuyukh. Mudalas syuyukh adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya atau rawi lain, tetapi dia menyebut gurunya dengan sebutan yang tidak dikenal, baik berupa nama panggilan, julukan, suku, negara, bahkan pekerjaan dengan tujuan agar tidak dikenali. Kemudian yang ketiga, mudalas taswiyah. Mudalas taswiyah adalah apabila ada rawi yang menggugurkan seorang rawi yang doif di antara dua rawi yang percaya dan kuat. Kemudian kedudukan hadis mudalis. Hadis mudalis ini digolongkan sebagai hadis yang lemah atau hadis yang doif, di mana kedoifannya juga bisa dikategorikan cukup parah. Adapun mengenai kedudukan sebagai hujjah, dasar dan pedoman hukum, maka beberapa ulama ahli hadis berbeda sikap. Kemudian hadis mursal kafi. Apa sih itu hadis mursal kafi? Menurut istilah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari seorang syekhnya yang semasa-masa dengannya atau bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima satupun hadis darinya, namun ia meriwayatkannya dengan lafaz yang menunjukkannya adanya kemungkinan ia mendengar dari syekh tersebut. Contohnya seperti diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Umar bin Abdul Azizi dari Uqbah bin Amir secara marfu, yaitu Allah telah merahmati orang yang menjaga pasukannya. Kemudian hukumnya yaitu mursal kafi hukumnya adalah doif karena ia termasuk bagian dari munqati. Apabila nampak sanadnya terputus, maka hukumnya adalah munqati. Sekian resumri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.